Pemirsa, di belakang saya itu adalah kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut yang letaknya bersebelahan dengan Stadion Pertasi Kancana Peliari. Beragam inovasi pelayanan digulirkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanah Laut ini, pemirsa, seperti pengurusan akta kelahiran dan lainnya dapat dilakukan. Selain datang ke kantor ini, juga bisa ke kantor kecamatan dan juga bisa melalui aplikasi-aplikasi yang disediakan, sehingga masyarakat punya beragam pilihan. Tidak harus selalu tahap awal datang ke kantor ini, karena bisa juga diurus melalui aplikasi secara daring dari rumah masing-masing. Ini adalah area parkir di sekitar lingkungan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Ini pemirsa layanan ya, ini untuk sarana prasarana bagi penyandang disabilitas. Ini ada kursi roda dan juga ada guiding block yang langsung menuju ke ruang lobby, ruang pelayanan. Ini juga landai dari area parkir bisa langsung naik ya. Ini juga sudah dirancang khusus bagi penyandang disabilitas yang ada di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Suasana pelayanan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Antrian 24. Silakan ke loket tempat. Ya, terima kasih. Nama saya Ahmad Hairin, saya Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Jadi di Dinas Dukcapil ini kita ada 3 bidang dan 1 sekretariat. Jadi ada sekretaris, ada bidang capil, bidang catatan sipil, kemudian ada bidang dapduk, pendaftaran penduduk, kemudian yang satunya lagi adalah bidang pihak pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Kita karyawan kita ada 58 orang, PNS-nya 22, kemudian PTT-nya 36. Jadi setiap kecamatan kita punya 11 kecamatan, 10 kecamatan kecuali kecamatan Pehari itu kita tempatkan 1 orang petugas kita di sana. Jadi di kecamatan ada 10 kita karyawan kita, PTT kita yang siap untuk melayani
masalah dokumen atau administrasi kependudukan ini. Kemudian kita juga sudah mengembangkan beberapa aplikasi untuk mempercepat, untuk mempermudah masyarakat dalam rangka untuk memenuhi dokumen administrasi kependudukan ini. Yang pertama Silakas. Silakas ini sistem informasi layanan administrasi via smartphone. Jadi mereka sudah bisa melakukan atau membuat dokumen-dokumen kependudukan seperti KTP, kemudian KIA, kartu keluarga, akta itu lewat smartphone aja. Jadi di sana mungkin mereka sudah sampaikan persyaratan yang kita tentukan, di-upload, kemudian dikirim ke kita. Nanti setelah selesai kita beritahu ini pelayan Silakas. Kemudian ada Pelangi. Pelangi ini pelayan administrasi kependudukan terintegrasi. Jadi contohnya kita dengan beberapa instansi Kementerian Agama dalam ini KUA, kemudian dengan pengadilan agama, kemudian juga dengan rumah sakit. Itu dengan rumah sakit misalnya ketika anak lahir, yang penting disiapkan sudah namanya, itu akta kelahiran bisa langsung keluar. Kemudian kalau dengan pengadilan misalnya pengadilan agama, itu ketika mereka ada pasangan misalnya bercerai, itu akta cerainya atau mungkin dokumen-dokumen pemisahan dari akta cerai tadi. Misalnya kan kalau orang cerai itu otomatis KTP-nya sudah berubah, yang asalnya kawin jadi tidak kawin. Kemudian di kartu keluarganya sudah pisah seperti itu. Nah, ini bisa langsung selesai juga. Kemudian kita punya layanan yang namanya Betatai. Betatai ini kan kita dengan Kementerian Agama dalam ini antar urusan agama. Ketika orang menikah, maka langsung mendapatkan atau berubah akta kependudukannya. Jadi yang Betatai ini setidaknya mereka dapat 7 dokumen. 2 dari KUA. Jadi buku nikah itu baik untuk istri atau untuk suami, kemudian yang 5-nya dari kita. 5 itu 1 kartu keluarga untuk mereka berdua, 2 KTP masing-masing yang statusnya sudah berubah, kemudian 1-nya lagi untuk keluarga laki-laki yang namanya di kartu keluarga tersebut dikeluarkan, jadi kartu keluarga yang baru. Kemudian dari istri juga seperti itu, jadi nama istrinya yang ini tidak tercantum lagi di kartu keluarga asalnya gitu, jadi keluar. Jadi setidaknya dapat 7 dokumen itu. Kemudian ada Pelangi. Nah, Pelangi ini pelayanan administrasi kependudukan terintegrasi. Contohnya misalnya dengan kita semua ini kan sudah terhubung ya anunya. Jadi ketika semua itu masuk ke tempat kita, di sini tuh sudah terhubung. Jadi di tempat kita ini mulai dari katakanlah orang mengirim dokumen itu lewat smartphone misalnya. Kawan-kawan di FO itu sudah tahu mereka. Persal lengkap, diverifikasi lengkap, langsung naik ke operator. Jadi setelah selesai itu baru sudah kita informasi ini selesai sudah. Jadi di tempat kita tidak lagi harus satu persatu meja per meja. Jadi ketika kawan di FO sudah menerima itu, kawan-kawan di operator sudah siap menerima, kemudian di verifikasi sudah menerima, sehingga selesainya itu bisa langsung seperti ban berjalan itu. Kemudian ada lagi yang terakhir itu aplikasi Silaris, sistem informasi Silaris ini sistem informasi layanan administrasi kependudukan terintegrasi dengan desa. Kita berharap memang desa-desa itu tidak lagi warga desa itu tidak lagi langsung ke tempat kita, cukup di desanya saja. Jadi kita akan memberi hak akses kepada desa itu. Kemudian mereka diberi semacam pasportnya, barcode-nya seperti itu. Jadi ketika mereka menyampaikan misalnya ingin memohon KTP atau kartu keluarga, kita sudah sini marsa lengkap, di sana bisa dicetak, di desanya sendiri bisa dicetak. Nah, jadi tidak lagi harus ke tempat kita, cukup di tempat itu aja. Dan desanya mungkin ini akan dilindungi oleh kerjasama kita. Kenapa? Kita sudah menyatakan bahwa di tempat kita ini bebas biaya, artinya gratis gitu. Kita menunggu jangan sampai ada pungli, ada pungutan macam-macam, sehingga itu diikat. Di tempat kita akan amankan semaksimal mungkin. Tetapi ketika dengan instansi lain, dengan pihak lain, maka kita akan lindungi dengan kerjasama tadi. Jadi sudah dicantumkan bahwa tidak ada biaya apa-apa. Nah, ini mungkin memberikan kepastian kepada masyarakat, waktunya pasti, penyelesaian waktu pasti, kemudian untuk biayanya juga pasti, untuk persyaratannya juga pasti, sudah tidak lagi ada tambah ini tambah macam-macam, sehingga semuanya memberi kepastian kepada masyarakat. Itu yang kami inginkan. Bagaimana alur untuk mengurus akta kelahiran? Pengurusan akta kelahiran itu
bisa langsung datang ke kantor Dukcapil, bisa juga melalui online. Nah, kalau datang ke kantor, pemohon itu harus mengisi dan mengambil nomor antrian. Kemudian dia masuk di depan ke front office untuk dipanggil dan proses selanjutnya. Kalau untuk syarat-syarat Pak antara lain apa ya untuk akte kelahiran ini? Pembuatan akta kelahiran, syarat-syaratnya itu yang pertama kartu keluarga, yang kedua KTP, surat keterangan kelahiran dari bidan, rumah sakit, dokter, puskesmas, kemudian buku nikah orang tua. Jadi misal katakanlah pemohon ini mengurus lewat aplikasi, berarti dokumen-dokumen itu bisa Diunduh, diunggah, bisa diunduh ya, di aplikasi. Dan nanti ketika sudah jadi, tinggal Mengambil ada pemberitahuan lewat WA maupun di silakas. Terus kemudian fisik dari persyaratan tadi juga diserahkan ya gitu ya? Persyaratannya diserahkan pas pengambilan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.